Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang inovasi dan penemuan oleh Basuki Cahayapurnama. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa kebijakan dan program yang diterapkan oleh Basuki Cahayapurnama selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai catatan, Ahok lebih dikenal dengan inovasi kebijakan yang berorientasi pada transparansi dan efisiensi daripada penemuan teknologi atau produk tertentu. Kebijakan-kebijakan tersebut didasarkan pada komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, memberantas korupsi, dan memperbaiki infrastruktur di Jakarta. Salah satu inovasi besar yang diterapkan oleh Ahok adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ahok berusaha agar anggaran belanja daerah bisa diakses secara transparan oleh publik melalui platform e-budgeting. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah digunakan secara tepat. Sebelum masa kepemimpinan Ahok, anggaran pemerintah daerah seringkali tertutup dan rawan terhadap korupsi. Ahok memperkenalkan sistem e-budgeting untuk meminimalisir kebocoran anggaran, meningkatkan pengawasan, serta mendorong akuntabilitas. Sistem ini memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat alokasi anggaran daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada kepemimpinan Ahok. Jakarta mengalami peningkatan dalam sistem transportasi publik. Salah satu inisiatifnya adalah pengembangan bus Transjakarta, serta penataan transportasi publik lainnya. Selain itu, Ahok juga mendorong pembangunan proyek MRT atau yang biasa disebut Mass Rapid Transit yang akhirnya terrealisasi pada tahun-tahun berikutnya. Permasalahan transportasi di Jakarta merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh kota ini. Kemacetan lalu lintas yang parah dan kurangnya transportasi publik yang efisien menjadi alasan utama Ahok mengutamakan pengembangan transportasi publik. Proyek-proyek tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas warga, serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Ahok memperkenalkan beberapa sistem berbasis teknologi yang dikenal dengan e-government seperti e-katalog dan e-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang pengadaan barang dan jasa sebelumnya proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan seringkali dianggap tidak efisien dan rentan terhadap praktik korupsi. Ahok menyadari bahwa penggunaan teknologi dapat menjadi solusi untuk memperbaiki sistem ini. E-katalog dan e-procurement adalah bentuk upaya untuk menekan biaya, mempercepat proses pengadaan, serta mencegah praktik kecurangan dalam tender pemerintah. Penertiban kawasan pemukiman liar menjadi salah satu kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Ahok. Ia melakukan penataan kawasan bantaran sungai dan daerah-daerah yang rentan banjir. Ahok memindahkan warga dari kawasan tersebut ke rumah susun yang telah disediakan oleh pemerintah. Salah satu penyebab utama banjir di Jakarta adalah pemukiman liar yang berada di daerah bantaran sungai. Permukiman tersebut tidak hanya mempersempit aliran sungai, tetapi juga seringkali tidak memiliki sistem drainase yang memadai. Penertiban ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah banjir tahunan yang selalu melanda Jakarta. Meski kebijakan ini mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat, Ahok tetap melanjutkan kebijakan tersebut dengan alasan demi kepentingan jangka panjang dan keselamatan warga. Ahok juga mendukung pengembangan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA di berbagai wilayah di Jakarta. RPTRA adalah ruang publik yang dirancang untuk memberikan tempat bermain yang aman bagi anak-anak, serta menjadi pusat kegiatan sosial bagi masyarakat. Jakarta sebagai kota besar memiliki keterbatasan ruang terbuka hijau dan tempat bermain yang aman bagi anak-anak.
RPTRA bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat, khususnya untuk anak-anak, dalam menikmati ruang publik yang bersih, nyaman, dan ramah lingkungan. Program ini juga didasarkan pada visi Ahok untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih ramah dan inklusif. Ahok memperkenalkan reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem seleksi terbuka untuk pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia juga mengganti sejumlah pejabat yang dianggap tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Ahok memperkenalkan sistem tunjangan berbasis kinerja untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai pemerintah. Sebelum reformasi birokrasi ini, pemilihan pejabat di lingkungan pemerintah daerah seringkali tidak transparan dan lebih berdasarkan koneksi daripada kapabilitas. Ahok ingin memperbaiki sistem ini dengan menerapkan meritokrasi dan memastikan bahwa hanya individu yang kompeten yang mendapatkan jabatan penting. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, efisien, dan bebas dari korupsi.